warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari koalisi kelompok 1 dan 2 yang diwakili oleh Niko Valen, Randi Febriadi, Hamzah, dan saya sendiri Andri Fazri. Baiklah, langsung saja kita masuki tahap perakitan. Tahap pertama yaitu pemasangan prosesor ke mainboard. Pemasangan haruslah dilakukan dengan hati-hati agar pin pada prosesor tidak patah. Tahap kedua yaitu memberi pasta pada prosesor. Tujuannya adalah agar prosesor tidak cepat panas ketika digunakan. Dan tahap ketiga adalah pemasangan heatsink. Pastikan letak kaki heatsink tepat pada lubangnya. Jika tidak tepat, maka bisa-bisa kaki heatsink akan patah. Dan jangan lupa untuk mengeratkan pemasangan heatsink tersebut. Dan tahap keempat adalah membuka casing. Tahap kelima adalah meletakkan mainboard ke dalam casing. Usahakan dalam meletakkan mainboard secara hati-hati agar sirkuit pada mainboard tidak rusak. Dan jangan lupa untuk membautkan mainboard. Ini bertujuan agar mainboard tidak terlepas pada casing. Tahap keenam adalah pemasangan power supply. Dan eratkan juga power supply dengan baut. Berikutnya adalah pemasangan DVD ROM ke dalam casing. Pemasangan DVD ROM dilakukan dari luar casing. Tahap ke-8 adalah pemasangan hard disk. Kemudian, eratkan hard disk menggunakan baut. Berikutnya yaitu pemasangan RAM. Usahakan dalam pemasangan RAM tepat pada slotnya. Tahap yang ke-10 adalah pemasangan kabel front panel. Usahakan dalam meletakkan kabel front panel tepat pada jumpernya.
karena jika salah jumper bisa-bisa PC kita akan terbakar atau barasok. Tahap ke-11 yaitu pemasangan kabel panel USB dan audio. Pemasangan panel USB disesuaikan dengan jumpernya. Dan begitu juga dengan pemasangan kabel audio, harus tepat pada jumpernya. Dan berikutnya adalah pemasangan kabel SATA. Dan berikutnya pemasangan kabel SATA ke hard disk. Kabel SATA berfungsi untuk memindahkan data dari hard disk ke mainboard atau juga ke CPU. Dan berikutnya pemasangan kabel SATA ke mainboard dan berikutnya menghubungkan ke CD-ROM. Tahap ke-13 yaitu pemasangan konektor supply 4 pin dan 20 pin, yaitu kabel yang berfungsi untuk menyuplai arus dari power supply ke mainboard. Tahap ke-14 yaitu pemasangan konektor periferal. Konektor periferal ini berfungsi untuk menyuplai arus dari power supply ke periferal. Setelah semua pemasangan kabel telah selesai, berikutnya yaitu merapikan tata letak kabel. Untuk memastikan tidak ada problem. Lakukan cara berikut untuk mengecek keadaan di dalam CPU, apakah ada baut yang tertinggal atau tersangkut. Ini bertujuan agar tidak terjadi konslet di dalam PC. Berikutnya yaitu Tahap ke-15 yaitu menutup casing. Lalu bautkan casing. Setelah ditutup, lalu bautkan casing. Dan sebagai tahap akhir yaitu untuk mengecek keadaan PC. Jika seluruh kabel telah terpasang dengan baik dan benar, lalu silahkan hidupkan PC. Sekian dari tutorial perakitan kami dan terima kasih.